Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sebentar kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami rindu firman-Mu Tuhan menopang kami menjadi teladan, menjadi tuntunan bagi kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk mengertinya dan bersuka cita hidup di dalam firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sahabat KPSTP yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan kita pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Bapak Ibu sahabat KPSTP, tentulah hal yang bagus dan terpuji bila perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik juga. Walaupun sejatinya kalau seseorang berbuat baik, dia tentunya tidak mengharapkan akan dilakukan hal yang sama. Karena perbuatan baik muncul dari hati yang tulus. Namun tentu hal yang wajarlah bila kita menerima kasih, menerima kebaikan dari sesama, maka hargailah itu dengan sikap yang baik pula. Janganlah kiranya kebaikan dan kasih yang kita terima, namun kita balas dengan pengkhianatan, sikap yang membalas air tuba dengan air susu. Saya kira kita tidak semua kita tidak pernah bisa menerima seperti itu. Itulah yang diingatkan oleh pemazmur Raja Daud. Kesaksian Daud yang begitu menggugah dan membangkitkan semangat hidup. Sebab dalam setiap pergumulan dan kesengsaraan yang dialaminya, maka ia berseru kepada Tuhan. Tuhan bertindak memberi pertolongan dan menyelamatkan hidupnya dari penderitaan itu. Dalam kondisi yang sangat terpuruk, bahkan tidak ada asa, tidak ada harapan lagi, namun ia mengangkat tangannya untuk berseru kepada Tuhan. Beban dan derita yang menekan jiwanya tidak menghentikan langkahnya dan tekadnya untuk menaikkan tangan memohon pertolongan kepada Tuhan. Dalam keadaan itu, apa yang dilakukan Tuhan? Engkau menuntun aku, Engkau membimbing aku, Engkau menyelamatkan aku. Itulah kesaksian Daud. Seruan dan keluh kesah yang disampaikan kepada Tuhan mendapat jawaban yang menakjubkan bagi Daud. Disinilah tampak kasih Tuhan yang agung itu. Tuhan yang menolong, yang membebaskan dari tekanan hidup yang mendera. Maka dengan penuh kegembiraan dan sukacita, Daud mengajak orang-orang percaya agar melihat, menghitung, mendalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kasihilah Tuhan, hai semua orang dikasihinya. Lalu bagaimana mengasihi Tuhan dalam kondisi yang tidak baik-baik, dalam kondisi yang terpuruk? Apa masih mungkin mengasihi Tuhan? Memang akan lebih mudah mengasihi Tuhan bila keadaan hidup baik-baik saja, bila survive. Namun bukan seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan bukan karena semuanya baik-baik saja, namun mengasihi Tuhan dalam segala kondisi yang kita hadapi. Lalu apa itu mengasihi Tuhan? Yaitu mengimani, mempercayai bahwa kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan tidak terbatas pada kondisi yang ada. Kasih Tuhan akan terus nyata dalam pribadi setiap orang yang berseru dan berharap padanya dalam segala situasi yang kita hadapi. Bapak Ibu sahabat KPSTP yang dikasihi Yesus, perlu juga kita menghitung dan mendalami kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Janganlah kiranya pikiran kita, ingatan kita bertumpu pada hal-hal yang sulit yang sedang terjadi. Seperti lirik pujian yang mengatakan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Maka benarlah bahwa orang yang mau menghitung berkat Tuhan akan dengan sukacita dan dengan rela hati mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mempercayakan hidupnya pada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan hanya percaya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Kalau pagi ini kita diawali
dengan ajakan untuk mengasihi Tuhan, agar kiranya kita mempercayakan hidup kita sepanjang hari ini pada kasih Tuhan. Sebab Tuhan tidak meninggalkan kita dalam situasi apapun. Maka kita tak henti-hentinya untuk terus berseru kepada Tuhan dalam situasi apapun juga. Lirik pujian mengatakan, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu, naungan kasih-Nya pelindungmu. Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu waktu tenang dan tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ya, Bapak Ibu terkasih, mari kita jalani aktivitas kita hari ini. Kasih Tuhan akan terus menjaga, melindungi kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi bekal kami menjalani kehidupan hari ini. Kasih Tuhan telah mendahului kami untuk menjalani aktivitas hari ini, dan kasih Tuhan akan terus menyertai, menjaga, menaungi kami. Ya Bapa, kami mulailah kegiatan kami hari ini dengan berpegang pada firman-Mu. Kasih Tuhan akan terus beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus. Amin. Pasu-pasumu nadopi bereha seng terbilangi layak-layakmu nadop hujaloi halongangan dolongmu bai goluhon seng adongu sina songon itu mangdo pasu-pasumu nadopi bereha seng terbilangi layak-layakmu nadop hujaloi halongangan dolongmu bai goluhon seng adongu sina songon pakai hamba domu baga-baga ase boyang pasangan kona kojuro jana pargogohia mangidangia sanoka golu halungan dolongmu bali golu seng adong si songa bali golu pakai hamba domu baga-bagamu ase boy pasangap kon ase boy pasangap kon KKPS TV.